سلسلتهم سؤال حضرتهم أئمة القراء ورواتهم وطرقهم وجميع المكر القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الله وسن سيدنا الشيخ محمد نرانا من قدس الله سرره ونادرجات سلسلتهم ثم إلى حضرتنا نشم ونسبر شيخ خالد الشيخ أحمدي قدس الله سرره ونادرجات سلسلتهم سؤال حضرتنا المؤلف هذا الكتاب التي سلسلتهم ثم إلى حضرتي إلى روح جسدي شعرنا مشان بابا من سؤال حضرتنا ثم إلى حضرتي إلى رحم الحضر هذا المجلس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشيخنا شهد الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, saumu yaumi syakki, puasa pada waktu hari yang telah diragukan. Jadi ketika hari itu ragu, entah ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah ini hukumnya makruh ketika waktu puasa. Illa ayyuwafiqo adatan lahu, kecuali sudah terbiasa melaksanakan puasa. Illa ayyuwafiqo ini jadi tidak ada keraguan di situ. Nah yang dimaksud yaumus syak ini ialah wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Alladzi yashukku fihi nas, yang mana orang-orang ini pada ragu, hal huwa min Sya'ban au min Ramadan, apakah
ini bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan suci Ramadan. Wal mu'tamadu fil madhabi tahrimuhu. Dan pendapat yang muktamad menurut madhab itu haram pada hari tersebut untuk puasa, malah sampai ke haram. Wala yasihu, dan tidak sah puasa di hari tersebut. Sebagaimana lamma ruya Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu an Umar bin Yasir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud hadis nomor 2334 dan diriwayatkan dari Imam Tirmidzi hadis nomor 686 dari sahabat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa di hari yang meragukan, di hari yang ragu, entah di situ itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, faqad asa Abul Qasim, maka dia termasuk bermaksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Tapi sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Kalau secara ilmu pesantrennya yaitu ilmu falak. Nggak tahu di Papua ini ada materi falak atau tidak. Setahu saya nggak ada. Entah di Setain Fatahul Muluk sudah ada atau belum. Tapi setahu saya sekolah aliyah apalagi SMA nggak ada ilmu falak itu, karena termasuk ilmu yang akan terancam punah yaitu ilmu falak. Sampai-sampai ilmu falak itu ada ilmu yang menerangkan ini nanti terjadi apa, itu ada. Besok apa yang akan terjadi. Ini bukan disi kerso, enggak, bukan mendahului kehendaknya Allah. Ada ilmunya, itu ilmu falak. Dan ilmu yang akan terancam punah yaitu termasuk ilmu falak, ilmu faraid. Faraid itu untuk membagi warisan, itu faraid. Ilmu falak itu untuk mengetahui kapan awal tahun, kapan awal bulan, kapan lebaran, kapan ada gerhana matahari, kapan ada gerhana rembulan, berapa lamanya gerhana rembulan, berapa lamanya gerhana matahari, kapan munculnya, jam berapa, nanti selesai jam berapa, di daerah mana. Ini semua itu ilmu falak. Dan sedikit sekolahan-sekolahan yang mengajarkan ilmu itu. Kan tapi sekarang sudah ada yang namanya Kementerian Agama. Setiap kali katakan hari ini adalah hari terakhir, hari tanggal 30
hari tanggal 29 bulan Sya'ban, contoh. Besok ini antara Ramadan dan tidak. Maksudnya apa? Makanya menurut pendapat orang khususnya Nahdlatul Ulama yang sering dipakai oleh Kementerian Agama, ilmu falak ini adalah ilmu matematika yang menghitung adanya bulan. Maksudnya apa? Bulan pasti ada. Ketinggian bulan ini bisa dihitung dengan rumus falak. Makanya di Nahdlatul Ulama atau NU yang sekarang ini dipakai oleh Kementerian Agama, di samping kita menggunakan data hitungan ilmu falak, juga menggunakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu apa? Melihat langsung bulan tersebut. Lah bulan tersebut bisa dikatakan masuk tanggal 1. Saya tadi mencontohkan hari ini tanggal 29 bulan Sya'ban. Maka sore nanti diadakan ru'yatul hilal, melihat bulan. Apabila rembulan tersebut itu sudah di atas 2 derajat, ini ngitungnya ya pakai alat, enggak pakai mata telanjang. Di atas 2 derajat, maka itu sudah masuk tanggal 1. Akan tetapi ketika rembulan itu sudah tidak di atas atau belum sampai di atas 2 derajat, berarti nggak kelihatan rembulannya, maka besok ini tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini yang menjadi dasar orang NU atau Kementerian Agama ialah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin menyatakan bahwasannya besok Ramadan atau tidak, yaitu suruh melihat bulan. Jikalau rembulan itu kelihatan maka besok puasalah, dan apabila rembulan itu tidak kelihatan maka sempurnakanlah bulan tersebut atau bulan Sya'ban. Jadi di samping data, katakan besok terjadi tanggal 1 Ramadan, yaitu besok hari Rabu. Di ilmu falak catatannya bukan hanya pakai catatan saja, akan tetapi nanti sore itu juga ru'yatul hilal, melihat rembulan. Itulah yang dipakai Kementerian Agama, yang mana sumbernya ini dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Makanya kenapa beda antara Muhammadiyah dengan ulama, kadang selisih 1 hari. Biasanya Muhammadiyah duluan, NU nanti. Karena apa? Kalau Muhammadiyah tidak memakai ru'yatul hilal, dia hanya pakai hisab saja, hitungan. Ini maksudnya kami tidak membicarakan grup sana grup sini, enggak. Jadi mayoritas, kebanyakan yang dimintai ru'yatul hilal yaitu sidang ru'yatul hilal itu ya dari pondok-pondok pesantren. Dari pondok-pondok pesantren, khususnya pondok NU. Dikatakan apa? Ikhtiyat, saking hati-hatinya. Bukan hanya data saja,
bukan hanya hisab saja, hitungan saja, akan tetapi melihat langsung dengan mata bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Dan kita sebagai rakyat, sebagai umat, tinggal ikut saja sama pemerintah. Pemerintah ini sudah adalah ditunjuk langsung badan yang mana sah, ya sudah ikut saja. Jenengan mau ru'yatul hilal di sini ya nggak bisa, kepele sama gunung-gunung sama. Lah Pak, kok sekarang beda antara Indonesia dengan Timur Tengah Pak lebarannya? Jadi ada yang namanya matlak. Matlak ini adalah tempat keluarnya rembulan. Nah, matlaknya Indonesia dengan Timur Tengah itu beda. Maksudnya wong selisihnya jam Indonesia dengan Timur Tengah, Arab Saudi saja beda 4 jam. Makanya terkadang selisihnya bisa sampai 2 hari lebarannya itu. Nah ini tadi, maka hukumnya makruh apabila puasa di hari yang meragukan, ini sudah tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Nah itu. Kecuali sudah terbiasa puasa, maksudnya kayak puasa dalail. Puasa dalail itu puasa yang selama 1 tahun, kecuali yang kemarin kita kaji bersama 5 hari yang diharamkan untuk puasa. Idul Fitri tanggal 1 Idul Fitri, terus Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik itu haram berpuasa. Selain itu puasa terus, itu namanya puasa dahr atau puasa dalail. Kalau sudah terbiasa begitu ya enggak makruh atau enggak sampai haram. Nah ini tadi puasa yang mana makruh, bisa-bisa sampai ke haram hukumnya. Tapi zaman dahulu belum ada alat canggih, belum ada komputer, belum ada teropong. Kalau sekarang belum ada TV, sekarang tinggal enak tunggu sidang pleno saja. Sekarang konsekuensi orang yang telah menjima istrinya di siangnya bulan suci Ramadan, sudah tahu puasa-puasa, siang-siang menggauli istrinya. Menggauli istrinya ini halal hukumnya, akan tetapi ketika dilakukan di siang hari maka menjadi haram. Bukan hanya haram, akan tetapi dia nanti disuruh mengqadha dan juga didenda. Nah ini padahal nyata-nyata istrinya itu saja berdosa, apalagi sampai kumpul kebo. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sudah tahu siang Ramadan malah bawa lari anaknya orang, malah lebih-lebih ngeri lagi istrinya orang, sampai melakukan yang dilarang agama. Sudah tahu bulan suci Ramadan masih melakukan seperti itu, ya bejatnya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini kulo kasih tips. Ketika jenengan punya anak atau jenengan punya cucu, atau ketika jenengan diundang dalam acara akikah, kalau dipercaya untuk potong rambut, agar supaya anak tersebut selama hayatnya, selama hidupnya dihindarkan dari zina.
perkara masalah wong tuwa ini ora jelas kabeh. Ngarso wong bongkrang malah wis padha kertune gondol bojone nek ya digondol semua naudzubillah. Ini ijazahnya yaitu hanya ketika jenengan ada anak bayi dengan pegang bunbunannya, bacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Habis embun-bunannya dengan bacakan Inna anzalna, kemudian dadanya dipegang, bacakan Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ditiupkan anak itu, insya Allah selama hidupnya nanti tidak akan berbuat zina. Ya kok bisa Pak terjadi kasus-kasus seperti itu? Dikarenakan ketika menikah niatnya itu tidak ditata, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya rabi nikah itu untuk golek warisan, niate rabi itu untuk golek ayune, gantenge, pangkate. Jadi dalam perjalanan bahtera rumah tangga, ketika niat selain kepada Allah, sudah hancur sudah. Ini saya tahu itu semenjak di Sentani, angger krungu arsa, ana rondo gatel. Ning bongkrang ana rada gatel hati. Terus pindah ning arsa ana wong kota njaluk rabi. Kira saya nggak tahu kah kartunya. Saya ini mantan orang kota. Kalau nggak lari ke bongkrang ke arsa. Nah, makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan sholawat, safari sholawat, safari ngopi bareng, ini kita akan gembar-gemborkan agar supaya kebiasaan jahiliyah itu bisa disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau pas saya diminta ngaji nikahan, yang saya gembar-gemborkan pertama kali itu niatnya ditata. Niatnya untuk nikah itu ditata. Masalahnya pokoknya dari situ, permasalahan itu dari situ. Kalau niatnya sudah salah, ya sudah. Sing gondol bojone wong, nek ora ono kendi bojone digondol, sudah repot. Waman wabi'a, dan barang siapa mewati, menjima, menggauli hina hari Ramadhana, pada siang bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja, fil farji, di dalam farji, fa'alaihi, maka wajib atasnya al-qadhu, yaitu qadhu, wal kafaratu, dan denda. Dendanya apa? Nggak usah bertele-tele, puasa 2 bulan berturut-turut. Apa? 1 bulan saja bolong-bolong, ijeh kecolongan kumpul bojone kok rong sasi. Lah makanya nggak usah. Yaitu fasyamu syahraini mutatabi'ain. Apa kafarohnya? Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sing doru mongso, wah saya pernah. Ayo udah dikodoi terus dibayar dendone. Saya nggak nuduh siapa-siapa, tapi yang tahu hanya jenengan sendiri-sendiri.
tahu nglakoni ora. Nah, dipetani awake dhewe. Saya kok kayaknya pernah ya. Nah, itu diqodoi puasanya dan dibayar dendanya. Ya, saya enggak nuduh siapa-siapa. Lali wongnya tapi rasanya jeling. Terlanjur ya tetap dibayar di pondok, nggak bisa ya. Nah, itu namanya konsekuensi. Fa'il lam yastati, mungkin orang belum ngopi di rata ada. Untungnya kok ngopi bareng aku. Ya gunanya ngaji ya gini. Nara gelem ngaji belum kowe kebu. Fa'ilam yastati, ketika tidak mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, fa'id amusittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya kalau nggak kuat puasa, kasih makan fakir miskin 60 orang. Didengarkan terlanjur masuk. Jadi mencari orang miskin sebanyak 60 untuk kasih makan. Mau kasih makan tok kentengan keringanan. Kasih beras 25 kilo sak minyake sak endoke sak bumbu-bumbune ngono ae. Ping 60 ya coba. 25 kilo kali 60 masih sama telur 1 rak. Minyak goreng 5 liter, bumbune kalau perlu sak lauk-lauke. Ping 60. Ya, kalau mau macam-macam di bulan suci Ramadan, itu konsekuensinya. Kok enak lah, nggak puasa 2 bulan, kumpul kita miskin-miskin, jak makan yang warung makan Padang, lah kok enak. 1 porsi 20.000 kali 60 berapa Mas bikin? Banyak. 1.200.000 lah kok enak. Oh jatah puasa 2 bulan berturut-turut kok nggak bayar semua. Itu sak panenan jeruk nipis ya sebayar itu. Murah. Nah, makanya beras 5 kilo, 25 kilo, minyak 5 liter, bawang berambang lombok, ijen urung lawoy. Nah itu. Makanya jangan menggauli istrinya. Istrinya saja nggak boleh, apalagi bojone wong. Pak Udin nggak beli itu. Pak Udin ini mencurigakan ini. Istrinya saja nggak boleh, apalagi yang lain. Nah kalau habis maghrib boleh nggak? Oh bertarawih lain. Oh iya, paham. Wis cerdas, bertarawih lain. Bermaghrib orang sabar men bermaghrib. Ini terjadi ketika zaman Rasulullah. Ruwayat Bukhari wa Muslim wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bainahuma nahnu julus 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala ma laka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'imun fi riwayatin fi Ramadana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan ta'tikuha? Qala la. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrin mutatabi'ain? Qala la ya Rasulullah. Faqala fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Qala la ya Rasulullah. Qala
Famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa baina nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun wal araqul miktal qala aina sa'il fa qala ana qala khudh hadha fatasaddaq bihi fa qala rajul a'la afqir minni ya Rasulullah fa wallahi ma baina labataiha yuridul haratain hal baita afkiru min ahli baiti fadhahaka Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yadi qala at'inhu ahlak. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari nomor 1834 dan hadis dari Imam Muslim nomor 1111 dan lainnya juga meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika para sahabat duduk begini, idza ja'ahu rajulun, kemudian ada orang laki-laki datang. Jadi menurut riwayat itu orang Badui. Badui itu orang kampung. Bicara mono kini ya daerah Gurami ya. Badui itu daerah pelosok gitu. Nah enggak ya entah kampung Seven ke mana sana. Nah ini Gurami guyon Pak Supri ini, makanya kira tenanan. Saya saat ramakat ngaji nih, repot nanti. Jadi datang seorang laki-laki lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah sungguh saya kecelakaan. Orang Badui tersebut, orang laki-laki lapor sama, ya Rasulullah sungguh saya kecelakaan. Rasulullah bertanya, qala malaka, apa yang menimpamu? Jadi Rasulullah bertanya kepada orang laki-laki tersebut, malaka, apa yang menimpamu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaimun fi Ramadan. Laki-laki tersebut menjawab, sungguh telah terjadi ya Rasulullah, saya bersama istri saya sedangkan saya ini puasa bulan suci Ramadan, makanya kecelakaan saya ya Rasulullah. Ini sama bojone loh ya, sama istrinya. Alam ro'ati itu bersama istrinya. Nah kalau liyane bojone ya bejat, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Waqtu alam ro'ati wa ana shaimun fi Ramadan. Saya telah melakukan bersetubuh dengan istriku padahal saya melakukan dilakukan di siangnya bulan suci Ramadan dan melaksanakan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tersebut bertanya, maka apa solusinya ya Rasulullah? Saya telah menggauli istri saya di bulan suci Ramadan dan saya dalam keadaan puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah kamu mendapatkan budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la. Kemudian laki-laki tersebut menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qala. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, fahal tastati'u an tasuma syahrin mutatabi'ain? Apakah kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Aduh, ya Rasulullah, saya ini sebulan saja bolong, nggak mampu karena syahwatnya tegangan tinggi, sampai siang-siang melakukan kok suruh puasa 2 bulan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang tersebut menjawab, qala la ya Rasulullah, tidak mampu wahai Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, hal tajidu it'ama sittina miskinan? Apakah kamu mendapatkan orang miskin di kampungmu sebanyak 60? Atau apakah kamu mampu memberi makan orang miskin 60 di kampungmu?
Qala la ya Rasulullah. Laki-laki tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada. Rasulullah judes. Wong iki piye model kon merdeka budak enggak bisa. Puasa 2 bulan ini enggak kuat. Karena 1 bulannya bolong-bolong, sahabatnya kegedean. Suruh kasih makan orang fakir miskin 60 enggak bisa. Fabakasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak, diam sejenak. Fabaina nahnu ala dzalik, dan di antara itu utiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi arakin fi tamrun. Kemudian Rasulullah membawakan bagi itu kayak macam semacam keranjang, yang mana keranjang itu berisi kurma. Kemudian Rasulullah bawa keluar. Qala aina sa'il? Rasulullah mencari, aina sa'il, mana Pak Ato tadi? Mana orang yang tanya tadi? Pura-puranya kan gitu, ben paham. Mana orang yang tanya tadi? Rasulullah mencari orang yang tanya. Faqala ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Langsung ke tangan. Qala khudh hadza fatasaddaq bi. Kemudian Rasulullah bersabda, ambillah ini dan sedekahkanlah sana di kampungmu sana. Faqala rajul, maka rajul tersebut, laki-laki tersebut masih bilang laki-laki orang lagi, a'la afkirni minni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh di kampung saya itu enggak ada yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Sudah kere, belengset, ireng, cendik, cilik, kakang pola. Tapi bukan Pak Ketua kita loh ya. Mudah-mudahan bukan. Suruh kasih makan fakir 60 enggak bisa. Rasulullah memberikan kurma 1 keranjang untuk diberikan kepada orang fakir. Bilangnya, ya Rasulullah, di tempat saya itu enggak ada ya Rasulullah yang lebih fakir daripada aku. Coba greget non. Orang pedalaman suruh puasa 2 bulan enggak mampu, kasih makan orang fakir enggak mau, ternyata dia paling fakir di daerahnya. Sampai orang ini bersumpah demi zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih fakir di daerah saya kecuali saya ya Rasulullah. Fadhahakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah itu sampai tersenyum, sampai lebar Rasulullah itu tersenyum. Judeken ya urip-uripan kayak seperti ini. Suruh puasa nggak mampu, suruh kasih makan orang fakir miskin nggak mampu, sudah dikasih kurma suruh kasih orang fakir, kok ternyata dia sendiri yang lebih fakir. Sampai Rasulullah itu tertawa. Aduh. Kemudian qala at'imhu ahlak, sudah kasih makan anak istrimu, sudah kurma itu. Itu terjadi di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kalau suruh kasih makan itu ya langsung itu tadi. Kalau nggak mau puasa 2 bulan, beras 25 kilo, minyak 5 liter, telur 1 rak, nanti bisa beli di Mas Dikin situ. Nanti kalau ada yang belanja itu catat ya Mas Dikin, berarti ada yang nebus nganu denda itu. Berambang, bawang, Lombok masih lauk pauknya bisa dibelikan Kentucky situ juga bisa. Kok enak, cuman dikasih 20.000 1 orang, yang kentengan malah udah ngelakoni. Nah itu tadi konsep
konsekuensi ketika melakukan hubungan suami istri dalam keadaan puasa di bulan atau di siangnya bulan suci Ramadan, agar supaya kita jadi perhatian. Itu tadi yang masalah untuk anak bayi, mohon diingat-ingat ketika jenengan punya cucu, punya anak, itu jangan lupa dipegang embun-embunannya, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian dadanya sambil dipegang dan kemudian dadanya dipegang, bacakan alam nasyrah, agar supaya terhindar dari penyakit-penyakit masyarakat yang mana melanggar norma-norma agama. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi habis sultani subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasrita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatihil wa ummihi wal khatimi lima sabaqu wa nasl haqqo bil haqqi wa la siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tasawwara wa li jami'il mu'minina wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ala man nafi'an wa rizqna fahman wa 'ala salihin taqabbala wa rizqna wa barakatan tayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatin akhra illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta maaf kalau saya guyon, itu tidak ada maksud dan tujuan menyudutkan salah satu pihak, cuman agar supaya kita ngaji itu nyantai, rileks, ringan, bisa diterima dengan gampang. Apabila tutur kata kurang berkenan, tutur kata saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.